Bapak Dr. Haji Muhammad Yusuf Kala dipersiapkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Maaf ya Bun, numpang lewat lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati Ketua DMI dan Timur Pimpinan organisasi lembaga yang hadir, Mam. Bapak dan Ibu-ibu yang hadir. Pertama, alhamdulillah saya kembali lagi hadir di sini tahun lalu di Masjid yang sama ini melatih pengurus DMI. Kemudian juga hari ini bertemu dengan Bapak dan Ibu sekalian. Ini adalah rahmat yang ingin kita menikmati bahwa kita selalu melakukan silaturahim untuk secara bersama-sama. Masjid tentu adalah tempat ibadah, rumah Allah yang selalu kita ingin dan selalu kita laksanakan untuk mengampunkan seperti yang dikatakan tadi orang tua. Dan selalu dan harapan kita ialah masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi bagaimana memampukan jamaahnya dengan kegiatan-kegiatan yang ada, dan juga tentu membantu masyarakat bila dibutuhkan dengan kemampuan yang ada. Masjid itu tempat persatuan. Kenapa? Karena siapapun ideologinya, apapun perbedaan ideologi, adapun perbedaan cara, tapi bertemunya masjid, dan di masjid kita semua sama. Berbeda dengan rumah ibadah daripada agama lain. Kristen contohnya begitu banyak aliran-aliran. Ada Kristen, ada Katolik, ada Pentakosta, ada Advent, macam-macam. Dan samping itu ada juga gereja Jawa, Batak, Toraja, atau di mana berbeda. Dan semuanya itu dihadiri hanya oleh tempat ibadah gereja yang dihadiri oleh anggotanya. Itu sangat berbeda dengan masjid di mana tidak ada batas-batas antara kita semua, walaupun berbeda-beda. Ada kadang-kadang juga berbeda dalam hal-hal tertentu. Seperti saya berpengalaman ke Kabul, Afghanistan. Saudara salah imam yang Allah, saya langsung ternyata saya sendirian, yang lainnya nah itu ternyata dia Hanafi mazhabnya. Jadi mazhab Hanafi tidak kita Syafi'i. Jadi beda. Hanya itu, tapi yang lain sama saja. Katanya kaminya dalam hati yang kita jelaskan. Tapi tidak. Walaupun berbeda cara, tetap mengikut di masjid ada. Ini masjid yang terlarang kita mulia tentu kita juga mulia. Apa yang perlu kita bangun dalam umat ini? Di mana kelemahan kita? Kelemahan kita ialah khususnya bila turun. Nanti itu sangat kaya dengan sumber daya untuk bahan dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat satu persatu, berapa yang dimiliki oleh berapa yang dimiliki oleh masyarakat di Jerman itu? Tentu banyak, tapi yang besar-besar umumnya
memiliki non-Islam yang ada Jakarta. Itu yang terjadi. Dan itu apa masalahnya? Masalahnya ialah keinginan dan juga semangat kita bersama. Dalam Islam selalu katakan iman tentu ya kita selalu jalankan iman. Tapi berapa? Ada dua. Syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Dari semua itu kita laksanakan, tapi ada dua syariat. Dia dilaksanakan oleh hanya yang mampu, yaitu zakat dan haji. Jadi kalau sebenarnya agama kita Islam itu mendorong kita mampu melaksanakan. Jadi kalau tidak mampu, ya kita cuma salahkan kita tidak bisa haji dan zakat. Jadi artinya agama kita meminta mengharuskan kita untuk selalu meningkatkan kondisi kita agar dapat melaksanakan dua hal tersebut. Karena itu seperti yang kita lihat di sini, Jakarta, usaha-usaha diberi oleh masyarakat Indonesia. Kenapa itu terjadi? Sebenarnya itu berusaha berdagang itu juga kewajiban karena merupakan sunnah Rasulullah. Saya selalu gambarkan begini bahwa Rasulullah sejak umur 13 sampai 40 dia sudah 40 sampai 63 menjadi Rasul. Artinya lebih lama Nabi Muhammad itu berdagang dibanding jadi Rasul. Dia berdagang 27 tahun, dia Rasul 23 tahun. Jadi artinya sunnah. Nah, ini yang menjadi harus kita lakukan sebaik-baiknya. Yang kedua yang sangat penting pada dewasa kita menghadapi. Tiap malam kita lihat di TV bagaimana Israel Gaza sekarang juga. Apa yang menyebabkan ini terjadi? Kenapa bisa terjadi? Semua itu perang sekarang itu perang teror. Artinya semangat tentu negara-negara Arab, Palestina, baik semangatnya tinggi. Soal uang pasti negara-negara Islam lebih banyak uangnya dibanding negara lain. Karena baik gaya, minyak dan sebagainya. Jadi kenapa dalam perang kita? Karena mereka menguasai teknologi dan kita tidak. Sedikit untuk Iran. Jadi Israel, kalau Israel dibantu Amerika, maka dunia Islam tidak bisa berbuat sesuatu yang lain. Karena teknologi. Kalau belum maka saya selalu itu dalam anak-anak kita di sekolah, di pesantren juga harus diajarkan teknologi, ilmu dan teknologi. Rasul samping keimanan dan sebagainya tentu ada, tetapi memberikan kemampuan kita lihat saja. Jadi apa yang perlu umat ini dalam dia bagaimana kita meningkatkan semangat kita untuk berusaha agar segala nikmat Allah yang diberikan kepada kita sebuah kemajuan sebuah kekayaan alam itu dapat kita jalankan dan juga kita zakatkan kemudian kita naik. Itu yang sangat masalahnya harus kita jalankan. Yang kedua tadi saya katakan dalam pembelajaran mana kita harus tingkat
semuanya dalam ilmu dan teknologi. Tanpa itu kita ketinggalan luar biasa. Sekarang ini kemajuan suatu negara selalu terletak di situ. Walaupun keimanan kita tinggi, tapi kita tidak mempunyai kemampuan dalam bidang berusaha, dalam bidang ilmu dan teknologi, maka kita kemudian akan ketinggalan daripada negara-negara yang besar. Kita tiap kali, saya tiap kali di mana meresmikan masjid dibangun, di Indonesia hampir sejuta, sudah 800.000 lebih. Tentu salah banyak. Dan kita tetapi ini membukannya seperti saya sampaikan tadi, dia mempunyai dia berusia dan jamaah. Tapi kemudian apa yang dilakukan? Beda seperti kadang-kadang kita luar biasa. Tapi masyarakatnya itu ekonominya tentu tidak sebaik yang kita harapkan. Kalau masjid harus menjadi sumber inspirasi, sumber kerjasama, sumber daripada masyarakat kita. Tanpa itu, maka kita tidak bisa melaksanakan sebelum kewajiban kita yang berlaku. Karena pada kesempatan ini juga kita mendorong kemajuan bersama. Tanpa kemajuan itu, tanpa itu kita tidak bisa. Kita melihat contoh China, bagaimana China maju karena kemampuan teknologi, kemampuan ilmunya, semangatnya sangat tinggi. Karena itu mereka, saya lihat dari bandar ke sini, melihat pemuda atau rumah ibadah, amuda luar biasa. Pada masyarakatnya tidak terbaik. Yang diharapkan tentu di sini adalah meningkatkan kemampuan ekonomi yang baik. Dan itu apalagi daerah seperti Kalimantan Timur dan Utara yang berbiasa. Jangan hanya dinikmati tentu pengusaha-usaha dari luar. Tentu itu boleh dalam hukum kita. Tapi kita mestinya ada pengusaha daerah tentu dapat lebih mudah memanfaatkannya daripada masyarakat daerah. Ini adalah dua kemampuan usaha daerah juga buat ada mungkin sampai tempat ibadah juga tempat mungkin tempat untuk melihat masyarakat sekelilingnya. Kalau masyarakat sekelilingnya kemudian baik kita lakukan. Sini begini mesti konvensi di mana tentu berdekatan dengan kantor gubernur, Pemda dan sebagainya. Bagaimana mesti ini memberikan keimanan dan kenikmatan kepada bagaimana pegawai-pegawai aparat negara, aparat sipil negara dari kita selalu berbangga. Kita selalu dalam setiap ceramah manusia selalu berbicara tentang tentu akhlak, ibadah, tauhid. Maka tentu kita harus dihubungkan dengan hubungan antara manusia, hubungan bagaimana meningkatkan kemampuan antara manusia, kerjasama yang baik. Ya, itu salah satunya. Tentu kenapa Eropa maju? Karena dia budayanya budaya hidup. Kenapa kita dibanding dengan bangsa-bangsa berabad yang lalu Islam? Karena kemampuan ilmu dan teknologi kita tinggal kurang. Nah, itu sekali lagi di sini kita selalu bergerak bagaimana pesantren-pesantren bukan hanya mengajarkan tentang hidup syariah, ilmu agama, tapi kita juga menjalankan upaya bagaimana meningkatkan usaha-usahanya. Itulah fungsi yang kita harapkan begini. Dan saya yakin para pengurus DMI ini
juga yang luar biasa. Kenapa masjid itu sangat penting? Apabila orang rajin bermasjid, setidak-tidaknya dia mendengarkan ilmu atau ceramah selama satu tahun. Jumat, ya. Kita mulai akhir sudah 50 kali. Ramadan ada 30 ceramah. Ramadan dia 80. Kemudian juga majlis taklim ibu luar biasa di mana-mana. Jadi kita membela mau di semua jadi seseorang kita itu setidak-tidaknya 100 kali mendengarkan ceramah para ulama. Bagaimana hal itu bukan hanya tentang beriman, bukan hanya tentang ibadah, bukan hanya tentang ibadah dan akhlak, tapi juga harus membicarakan kaidah dan pemahaman tentang dalam meningkat ini yang mereka berusaha. Jadi ulama dan ustaz itu bukan hanya yang mengerti tentang agama, tapi juga para pelajar dan para yang harus kenapa orang bisa begitu cepat memerlukan bicara mereka bahwa justru itu penting untuk organisasi keislaman mendorong jemaahnya, mendorong umatnya. Nah, itu harapan kita bagaimana ini berurusi samping ibadah, berurusi tentang. Tentu banyak juga yang selalu kita dengar tentang Islam, syariah. Kita selalu katakan bahwa jangan terus menyempitkan bahwa ada institusi syariah, ekonomi syariah, pada pemahaman itu semua sudah terbuka inilah. Dia hanya biar itu jadi sangat luas ekonomi. Jadi usaha batubara itu syariah dan tidak usaha di jual mobil, membuat berkata itu syariah dan tidak hanya lagi alkohol dan sebagainya ada air yang lainnya boleh. Jadi kalau boleh syariah. Jadi kalau kita sebenarnya sangat luas, jangan berhenti. Akan berhenti itu ajarkan kepada jemaah hal yang penting. Karena siapapun ustaz, apakah dari Muhammadiyah atau selalu doa itu dalam pandangannya di dunia bila ada. Jadi doa itu penting. Dan dunia dulu. Jadi maka bagaimana memperbaiki kehidupan dunia kita? Ada kebaikan dunia dan apa merupakan kebaikan akhirat. Kalau dunia ini berantakan, ya masalah. Jadi mendorong itu banyak berarti hanya tentang ibadah, itu berarti hanya kemampuan kita untuk kemajuan dunia ini untuk mendapat kebahagiaan. Nah, itulah harapan saya semoga TNI dimanapun menjalankan seperti ini sebagai lambang tempat ibadah, tempat persatuan dan tempat memajukan. Nah, dengan itu maka fungsi kita negara ini sejarah bersama-sama. Itu itulah kita harapkan